Ini adalah kapur dolomit atau yang ini entah mereknya apa, tapi biasa digunakan untuk lahan cabai, ngilangin jamur. Ini bagus. Virus apa? Phytophthora. Nah itu Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya dulur, balik maneng wong ya. Ini diang. Sebenarnya ya nggak perlu banyak diang sini karena banyak kayu. Alhamdulillah. Dereng. Oh, kandang baterai nanti mas, kok diposting di Facebook dijual ya. Yang mau itu kandang baterai wong murah wae itu 150. Udah buat ganti ongkos tukangnya aja. Daripada nanti nggak kepake ya. Kenapa kok ganti mas? Waktunya ndak kuat aku kalau suruh ngibe. Karena ada pekerjaan pokok. Jadi ya sebenarnya recommended nggak sih? Recommended banget sebenarnya. Kandang baterai itu untuk yang lahan sangat-sangat sempit. Seperti saya ini cuma 8 kali. Yang ini cuma 8 kali 6 meter. Itu recommended banget untuk kandang baterai. Di situ dia di ukuran 8 kali 6 itu kalau 300 ayam masuk, 400 pun bahkan masuk kalau penempatannya bagus. Cuma ya itu inseminasi buatannya yang tidak kuat aku. Kalau mau nyewa anak kandang juga yo nanggung kan, yo sehingga gaji juga. Nggak, jadi ini kita pindahkan di kandang di video sebelumnya. Kita olah di sana. Nanti yang mau pesen AK Permut versus Bangkok, tuh kena betuk kan. AK Permut ayam kampung peternak muda versus Bangkok DOC pedagingnya insya Allah. Ya nanti saya nggak mau klaim nanti berapa mas FCR-nya, nanti tak buatkan sendiri yang sudah membesarkan, wujudnya nanti seperti apa. Karena ke depan memang saya lebih fokus untuk DOC pedaging. Karena tujuan adanya ayam kampung, orang beli ayam kampung di tempat makan, di pecel lele, di rumah makan. Ayam kampung itu apa sih yang dicari? Gurih, rasa daging, dah itu aja. Nggak usah muluk-muluk ini segala macam. Yang penting pertumbuhan nggak buat rugi-rugi amat, warna bulu masih masuk. Jadi ya itulah fokus terpenting peternak muda adalah tidak akan menghilangkan rasa daripada ciri khas ayam kampung. Karena orang makan yang dicari itu rasanya, beli mahal-mahal ayam kampung tuh pengen ngerasain gurihnya. Jadi ini apa yang malam ini tak share. Ini adalah induan kandang induk kita yang baru, yaitu koloni. Ini ukurannya nanti ada di video sebelumnya, dan habisnya berapa pakai baja larang ini, bukan baja ringan. Ini kita dasari dengan pasir. Kenapa kok harus pasir? Iya kalau sudah permukaannya tinggi. Kalau ini kan jatuhnya nimbun ya bos ya. Lembur iki wong ya, nimbun. Otomatis kalau timbun itu lemak, tanahnya itu belum tanah jadi. Tanahnya masih tanah-tanah lembek seperti ini. Jadi kita dasari dulu dengan pasir. Pasir yang bagus adalah pasir yang kuning, yang kasar, bukan yang abu-abu banyak lempungnya itu. Kenapa pasir mas? Nanti itu akan terjawab ketika ayam sudah masuk. Pasir ini sebenarnya masuknya ke kalsium lah mungkin di ayamnya. Jadi seneng ayam itu nanti sambil mandi tanah sambil ceker-ceker seperti ini. Jadi kita dasari dulu dengan pasir kasar. Setelah itu kita sterilisasi dengan disinfektan. Lembur bro. Lembur. Gunanya sterilisasi itu apa ya? Kita nggak tahu, namanya pasir dari kali. Entah itu bawa batang, bawa apa-apa, kita nggak ngerti. Jadi nggak ada salahnya kita sterilisasi seperti itu. Nah kita semprot rata, sambil sekalian semprot total kolongnya. Jadi nanti kayak saya ini, tujuannya apa sih saya lembur hari ini? Karena ini nanti biar kebongkar, ini biar lanjut ke sana. Jadi induan istimewirnya sana bisa pindah sini. Jadi orang yang ngerjain bajaringan bisa pindah ke situ. Jadi besok pagi sudah bisa diaplikasikan. Kadang kita takut ribet, kandang baru jadi mas, apa boleh langsung masuk ayam? Enggak masalah, yang penting kita semprot karo modal bismillah wis. Wis bismillah rong, Bos. Oh, wis bismillah. Tak kira nali bismillah. Awali kabeh dengan bismillah wong ya. Insyaallah. Guyur alon-alon. Kita dasari seperti ini
dan kita semprot. Gunanya apa? Yaitu sterilisasi lah minimal. Sekalian semprot kandang koloninya sekalian sama semprot dasarnya. Setelah ini nanti apa yang kita pakai? Nah sebenarnya lur, setelah ini pertama itu sebenarnya sebelum pasir itu harusnya di kapur gamping. You know kapur gamping? Kapur gamping is kapur yang untuk ngelabur patok-patok ya lur ya. Kapur itu yang gumpal seperti batu itu kita pukulin, kita halusin, kita tabur untuk mendasari tanah. Lupa saya tadi ngomong. Kapur gamping gunanya apa? Pokoknya intinya kapur gamping itu menekan semua macam jamur dan sebagainya. Itu kan panas kapur gamping itu. Jadi kita dasari tanah dulu nih, tanah timbunan. Karena anjuran saya itu permukaan tanah kandang daripada permukaan depan seperti ini harus lebih tinggi permukaan tanah kandang. Pertama, kelembapan dia akan lebih bagus, tidak terlalu lembab maksudnya. Dan kedua, yo istilahnya pokoknya harus ningkring lah istilahnya ayam dewe. Kita dasari dengan kapur gamping, setelah kapur gamping pasir. Gunanya pasir seperti tadi. Setelah ini nanti kita akan olah alas sekam. Alas sekam apakah harus dibakar mas? Enggak, alas sekam baru dari pabrik pun bisa digunakan. Kalau dulur-dulur kepepet kayak saya ini udah nggak ada waktu olah. Dan saya pun sebenarnya nggak pernah olah sekam sih. Jadi sekam masih dari pabrik ya timpah-timpah gitu aja. Nggak masalah, nggak. Buktinya alhamdulillah ya ayam sehat aja. Jadi simak terus video selanjutnya. Nah oke, setelah kapur gamping, terus pasir, yang ketiga adalah sekam. Ini sekam benar-benar sekam fresh ya. Sekam fresh, terus kita timpah lagi dengan disinfektan lagi, atau bisa pakai apa jenenge? Baiklin, Wipol, sabun cair itu cukup. GPU. Nah, nanti penyemprotan GPU nanti kita bikinkan video terpisah. Nah, disemprot seperti ini gunanya apa? Gunanya ya kembali lagi untuk minimal mensterilisasi. Jenenge rung rokok luwe juga. Jadi ini adalah cara cepet atau cara males karena malam kebentur waktu, tapi ini bisa dulu-dulu aplikasikan yang mungkin waktunya terbatas. Nggak usah pusing-pusing dadak dienokno dadak dienen wis ngene wae. Beli kapur gamping, beli pasir, beli sekam, kapur gamping, terus pasir, sekam. Nah, setelah ini ada lagi apa? Kapur dolomit. Mas, kok nggak di mix kayak di tutorial sebelumnya? Kesuwen. Jadi ini cara malesnya lah. Istilahnya nanti udah kita tabur gini aja sambil kita ceker-ceker pakai kaki. Nanti kalau ayamnya masuk ya udah diceker-ceker, nanti menyatu sendiri. Karena kok ini kesel. Oke, lanjut bagaimana cara penaburan kapur dolomit, atau ini sebenarnya ini kapur apa iki sing dhewe tas aja. Kapur apa? Kapur kalsium. Apa itu nanti kata toko pertaniannya, kapur kalsium itu lebih ampuh daripada kapur dolomit untuk menekan jamur. Kalau dulur-dulur nggak bisa beli itu ya pakai kapur dolomit di toko pertanian. Kalau kapur gamping adanya di toko bangunan, itu biasanya ada kapur gamping. Sekam padi adanya di tukang gilingan padi. Kalau di tukang gilingan daging tidak temu ya. Pinter besok. Lanjut kita tabur. Apa itu yang harus kita tabur adalah kapur dolomit. Itu tadi kapur baru, kapur ini. Bagaimana cara penaburannya supaya ringkes. Kalau bahannya sudah ada semua, sebetulnya nggak memakan waktu lama, kurang lebih setengah jam. Ini kita diamkan, setelah kita semprot, besok pagi ayam sudah ready masuk. Aman, insya Allah aman. Dibarengi dengan doa. Nah, oke wong. Ora apa-apa karo ngrokok. Wong lanang. Aduh, kemekel aku wis bengi ini. Ini ngomong-ngomong jam 11 wong ya, jam 11 malam weh.
Iya bos. Lah iya, karena besok bapak kerja, saya pun kerja, jadi mungkin nyolong pagi mindahin ayam lah. Ya beginilah resiko kalau ya dapat. Alhamdulillah, disyukuri bisa berjalan semuanya. Sebenarnya ini badan juga ngregesi ini yang agak cepat kemarin kecapean. Ini adalah kapur dolomit atau yang ini entah mereknya apa, tapi biasa digunakan untuk lahan cabai, ngilangin jamur. Ini bagus. Virus apa pitotora. Nah itu gunanya biasanya ke lahan cabai ya. Ini dapat dari kawan kemarin yang nanam cabai. Ini nanti sebenarnya kita ceker-ceker pakai kaki nanti. Nah itu kan dulu itu sebelah sana itu kan kolam, nah, kolam nggak kena, jadi dihantem aja sekalian. Nah kayak gitu. Ini gunanya banyak lah kapur ini wong ya. Nah kita dasari seperti ini. Nanti kalau sudah debunya hilang baru dieker-eker. Nanti menimbulkan debu lagi. Nggak apa-apa, yang penting kita pakai masker. Sampelnya adalah begini nih. Ini yang sudah jadi, yang tidak, jadi nggak ribet. Jadi sekamnya nggak perlu di, ya terserah sih setting masing-masing. Kalau saya nggak pernah bakar sekam, memang sekamnya sekam ini. Nah jadinya seperti ini. Media tetap kering. Nanti kalau siang ayam mandi bukan pakai air, mandi pakai ini. Di situ udah walah, pokoknya dasaran kita udah jadi satu, wes ngumpul muter-muter dan sebagainya. Nah seperti ini. Nah ini wong, kekurangan nih jembres, yang nanyain jembres tinggal satu, yang satunya ninggal. Inilah kekurangan darah broiler. Gampang cekrek, gampang ngorok. Nah seperti ini. Ini nular nggak mas? Benernya ya nular, tapi ya nggak ada kandang lagi, wis tak campurin. Dan belum sempet. Penanganannya gimana? Jejelin bawang putih dah. Kalau nggak percaya ya selama ini saya aplikasikan itu, tak jejeli bawang putih, wis selesai urusan. Ya nggak, namanya terah broiler kalau baru sekali silang, jembres silsilahnya yang belum tahu adalah broiler versus Bangkok. Lahirlah si jembres. Sebenarnya posturnya nih ya nggak jauh-jauh amat sih sama permut-permut ini. Ya tetap aja ngimbangin kok gedenya. Cuma memang ketebalan daging. Nah inilah yang saya omongin. Ini cuma mainan wong ya, nggak ada masukan di permutnya darah broiler itu nggak ada. Karena untuk mainan, karena utamanya ini utama untuk tetap ciri khas rasa jenenge wong pengen makan ayam kampung ya, gurihnya, uletnya itu nggak bisa dihilangin. Ya sama-sama seperti ini kan bisa ngelihat ya kelemahan dari ada terah broiler satu. Dia dagingnya kan lebih lembek. Ya. Memang tebel cuman lembek. Rasanya masih tetap rasa permut yang nomor ini. Kedua kalinya ketahanan tubuh, daya tahan tubuh. Dan ini gampang serang pilek, terutama itu pilek. Iya. Ya penyakit itu. Penyakit broiler dari dulu seperti itu. Ya buktinya loh, tinggal satu, yang lain mungkin satu itu nanti untuk uji coba di anukan lagi dengan silangkan apa lagi. Nanti hasilnya lebih tahan tidaknya kan kita ngerti. Gua ayam hutan, wes lah tak coplek di sini. Ayam hutan itu daya tahan tubuhnya tidak ada yang melawan. Dulu kalau dulur-dulur ngikuti video dari awal, berapa tuh ayam hutan yang kita pakai jagonya dan sebagainya itu. Terah-terah dari situlah yang kita kumpulkan supaya gimana sih menciptakan indukan yang masuknya tetap ke kampung, nggak aneh-aneh dari segi warna, nggak aneh-aneh dari segi bentuk. Yang penting kalau sudah bicara kampung, menghilangkan sifat ngeramnya itu bagi saya sudah cukup. Tidak usah muluk-muluk kejar produksi sekian puluh persen, 50% saja bagi saya itu target sudah cukup. Asal apa, kita udah berhasil menghilangkan sifat ram. Tetapi yang pertama adalah quality daging. Kenapa permut nggak pernah jadi satu? Permut jantannya permut juga nggak pernah tetap saya cross sama Bangkok. Judulnya adalah apa? Judulnya ya seperti ayam kampung silang Bangkok. Wes itulah, kalau rekan-rekan mau ngimbangin rasa permut ya ayam kampung silang Bangkok. Tetapi kalahnya nanti jelas di produksi petelur. Tuh. Yang jelas kalau permut ini tidak ada sifat ngeramnya, wes dari situ aman. Inilah terah-terah broiler itu, dan wajahnya nggak pernah merah merona seperti kawan-kawannya.
itulah terah broiler untuk mainan lah, enggak apa-apa. Dari kemarin eksperimennya Insinyur Bayu. Oke, jadi gitu dulur-dulur, tetap semangat. Itu adalah cara simpel mengalasi kandang supaya kita nggak terlalu capek, nggak terlalu ribet. Wes gitu aja, saya ringkes di akhir video. Seperti biasa, yang pertama adalah tanah timbunan. Kita dasir dengan kapur gamping pasir, semprot disinfektan, sekam semprot disinfektan, taburi lagi dengan kapur dolomit. Nanti ini kita ceker-ceker pakai cangkul apa pakai kaki pun bisa, biar kaki kita juga steril juga kan. Jadi gitu, tetap semangat ini. Ya beginilah kalau waktunya bertumbur-tumbur sana sini, ya tetap harus mengalai, nyolong-nyolong capek dikit. Yang penting kan hasilnya istimiwir, kiwir-kiwir. Ya lah, aku kangen ngomongin siwir ya wes. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses, tetap semangat istimiwir.